Selamat malam Bapak, di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Analisa Teknologi Informasi pada PT Galaxy Pertanimas menggunakan framework COVID-5, yang dimana kami terdiri dari 4 mahasiswa. Yang pertama, Rinda Smindepari, Dortiana Septrimalina Simanjuntak, Fitriana Fajrin, Vika Soleha, yang dimana presentasi hari ini akan dimulai oleh Kak Dortiana, Bapak. latar belakang. Meningkatnya investasi terhadap penerapan teknologi menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki kinerja yang sejalan terhadap pencapaian strategi bisnis perusahaan. Hal ini juga dilakukan oleh PT Galaxy Pertanimas, yang mana merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan distributor penjualan alat-alat pertanian, yang dimana seluruh proses kerja pada PT Galaxy Pertanimas telah memanfaatkan teknologi informasi dengan nama aplikasi Euromani Institutional Investor Company atau EMIS. Pondok Gede Galaxy Pertanimas selama ini belum pernah dilakukannya audit tata kelola informasi merupakan aset penting bagi perusahaan. Maka dari itu diperlukan evaluasi terhadap tata kelola teknologi informasi yang mana untuk mengukur tingkat kematangan dan mencari permasalahan yang terjadi pada proses bisnis agar dapat meningkatkan kematangan sistem yang sesuai dengan harapan manajemen dan perusahaan. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan permasalahan, yaitu tentang penerapan COVID pada suatu perusahaan. Tujuan menerapkan teori tentang penerapan COVID pada PT Galaxy Pertanimas, menerapkan teori tentang COVID dalam dunia bisnis, menumbuhkan sikap dan jiwa seorang marketing. Landasan teori. Penelitian tentang evaluasi tata kelola teknologi informasi dengan framework COVID-5 di PT Galaxy Pertanimas. Pada penelitian ini, permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya suatu sistem tata kelola tersandar, baik dalam pengelolaan dan pengadaan perangkat TI pada setiap unit kerja, sehingga sulit dalam penanganan permasalahan pada setiap user, serta masih belum adanya sistem integrasi pengelolaan data pada PT Galaxy Pertanimas. Maka dibutuhkan evaluasi terhadap tata kelola teknologi informasi dengan mengacu pada framework COVID-5. Dalam penelitian ini ditemukan target pencapaian yang 3 yang hampir semua memenuhi, namun adanya kelemahan. Definisi audit. Audit pada dasarnya adalah proses sistematis dan objektif dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tindakan ekonomi guna memberikan asersi atau pernyataan dan menilai seberapa jauh tindakan ekonomi sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak terkait. Tahapan audit. Pada tahap audit ada beberapa langkah sebagai berikut. 1. Planning atau perencanaan. 2. Field and documentation atau dokumentasi dan peninjauan lapangan. 3. Isu discovery and validation atau penemuan masalah dan validasi. 4. Solution development atau pengambilan solusi. 5. Report drafting and usage atau penyusunan dan pembuatan laporan. 6. Use tracking atau pematangan masalah. Tata kelola atau governance merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Tata kelola suatu rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi penghargaan pengelolaan serta pengontrolan suatu perusahaan atau koperasi. Selanjutnya akan dibahas teman saya, Vika Soleha. Baik, saya akan membahas tentang framework COVID-5. Framework COVID Control Objective for Information and Related Technology 5 merupakan generasi terbaru dari panduan ISACA yang dibuat berdasarkan pengalaman pengguna COVID selama lebih dari 15 tahun oleh banyak perusahaan dan penggunaan dari bidang asuransi dan keamanan.
Framework COVID-5 mendefinisikan dan menjelaskan secara rinci sejumlah tata kelola dan manajemen proses. Framework COVID-5 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka untuk tata kelola dan manajemen aset, informasi, perusahaan, dan teknologi. Secara sederhana membantu perusahaan menciptakan nilai yang optimal dari TI dengan menjaga kesehatan dan reformasi perusahaan. Framework COVID-5 terdiri dari 5 domain, yaitu IDM, PO, BAI, DSS, dan MEA. ISACA 2012. Next. Salah satu alat pengukur dari kinerja suatu sistem teknologi informasi adalah model kematangan atau maturity level. Model kematangan digunakan untuk mengontrol proses-proses teknologi informasi dengan metode penilaian atau scoring. Tujuannya adalah organisasi dapat mengetahui posisi kematangan teknologi informasi saat ini dan organisasi dapat terus-menerus berkesinambungan dan berusaha meningkatkan levelnya sampai tingkat tertinggi agar aspek governance terhadap teknologi informasi dapat berjalan dengan lancar. Tingkat kemampuan pengelola TI pada skala maturity level dibagi menjadi 6 level. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Di sini ada gambar dari level. Lalu selanjutnya next. Nah, di sini dimulai dari start, mempelajari latar belakang masalah dan visi dan misi perusahaan. Lalu wawancara. Setelah wawancara, kita melakukan observasi. Apabila datanya sudah cukup, kita bisa melanjutkan lagi untuk ke tahap berikutnya, yaitu menentukan proses bisnis dan membuat kuesioner. Lalu setelah itu, menyebarkan kuesioner ini. Lalu mengukur tingkat kematangan. Setelah itu, menganalisa dokumentasi, lalu selesai. Next. Metode pengumpulan data. Yang pertama, pengamatan. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan penjualan yang terjadi pada PT Galaxy Pertanimas, sehingga penelitian dapat mengetahui sistem yang berjalan. Kedua, wawancara. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dengan operator dan orang-orang yang terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi pada aplikasi EMIS agar mendapatkan data yang berguna dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Lalu yang ketiga terakhir, dokumentasi. Metode ini mengumpulkan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, seperti mencatat hasil. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya bernama Hardinata. Hardinata, dipersilahkan. Ya, berikutnya saya menjelaskan tentang analisa data. Pada analisa data ini adalah memiliki dua tahapan, yaitu pada tahapan ini penelitian melakukan uji validasi dan uji revalidasi dan menggunakan metode level yang dimana digunakan sebagai pengukuran. Selanjutnya di sini penguji kami melakukan tingkat kematangan dari tata kelola ETI dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut, yang dimana rumus
tersebut adalah indeks kematangan atribut sama dengan sigma atau total jawaban dikali bobot per jumlah responden. Yang kedua ada indeks kemenangan yang sama dengan sigma indeks kematangan atribut per sigma aktivitas. Next, di sini identifikasi proses bisnis. Pada tahapan ini kami menetapkan proses teknologi informasi yang sesuai dengan standar COVID-5 yang telah diolah sesuai dengan studi kasus. Maka proses teknologi informasi di PT Galaxy Pertanimas sebagai tabel 1 berikut ini. Yang dimana di sini ada domain IDM di mana prosesnya EDM04, domain APO di mana prosesnya APO08, domain BAI di mana prosesnya BAI08, lalu domain DSS di mana prosesnya DSS06, lalu domain MII, lalu prosesnya itu MEA03. Next. Ya, di sini dari setiap teknologi informasi proses terdapat detail kontrol objectives yang merupakan alat kontrol dari proses teknologi informasi itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 23 detail kontrol objektif seperti tabel 2 berikut, di mana di sini ada kontrol objektif dan detail kontrol objektif, yang mana EDM04 kontrol objektif EDM04 di mana detailnya itu memiliki ada 3, yaitu EDM 04.01, lalu EDM 04.02 dan EDM 04.03. Pada kontrol objektif APO08 di mana di sini memiliki detail sekitar 5 detail kontrol objektif, yang dimana salah satunya itu APO08.01 dan APO08.02, APO08.03, APO08.04 dan APO08.05. Yang dimana di kontrol objektif ABAI 08 di sini memiliki 5 detail kontrol objektif, yang dimana di BAI 08.01, lalu BAI 08.02, lalu BAI 08.03, lalu BAI 08.04, lalu BAI 08.05. Pada kontrol objektif DSS06 di sini memiliki ada 6 detail kontrol objektif, yang dimana DSS 06.01, lalu DSS 06.02, lalu DSS 06.03, lalu DSS 06.04, lalu DSS 05.05, 06.05, lalu DSS 06.06. Pada kontrol objektif MEA 03 memiliki 4 detail kontrol objektif, yang dimana di MEA 03.01, lalu MEA 02.03 dan selanjutnya.
Next. Lalu perhitungan tingkat kematangan, kesenjangan atau GAP dan rekomendasi. Selanjutnya setelah tahapan identifikasi masalah, di sini kami mendapatkan jenis kebutuhan, dan pada tahapan jenis kebutuhan digolongkan menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional yaitu kebutuhan yang terkait dengan fungsi sistem, sedangkan kebutuhan non-fungsional terkait dengan tools dan untuk pengembangan sistem informasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Berikut kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional sistem. Rata-rata hasil perhitungan tahap tiap domain dijabarkan oleh tiga tabel berikut ini. Mana di sini proses DEDM 04, current maturity levelnya 3,747, expect maturity-nya 4, lalu GAP-nya 0, 0,253 dan sebagai berikutnya. Next. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kematangan pada hasil kuesioner diperoleh, temukan masalah ada aplikasi EMIS PT Galaksi Pertani Mas adalah sebagai berikut. EDM 04 atau memastikan optimisme dengan dukungan dan optimisme sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya untuk meminimalisir human error pada pendataan angka subsidi, melakukan pelatihan sumber daya manusia terhadap aplikasi EMIS dan perbaikan aplikasi EMIS, yaitu dengan adanya penambahan button subsidi yang telah disesuaikan dengan aturan, sehingga akan meminimalisir kesalahan pendataan dan memudahkan pekerja pihak eksternal maupun internal. Next. APO 08 demand atau pengaturan hubungan, yang dimana dari proses perhitungan diperoleh nilai rata pada APO 08 dengan nilai 3,87 yang masuk ke dalam skala pengukuran tingkat kematangan pada level 4 atau manage and match to rebel, yang berarti bahwa pengukuran hubungan dengan internal dan eksternal perusahaan sudah dimonitor dan diukur dengan baik. Pada APO 08 terdapat 3 gap 0,13 dari perbandingan kondisi saat ini dengan harapan manajemen. Ditemukannya permasalahan adanya ketidakakuratan data angka subsidi, memungkinkan masih adanya celah hubungan antara pihak eksternal dengan pihak internal. Next. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Fitriana. Mic-nya belum dibuka, Nur.
Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan, dari penelitian ini terdapat 2 kesimpulan. Yang pertama, hasil analisis penyebaran kuesioner menghasilkan nilai rata-rata yaitu 3,761 pada proses EDM 04, AP0, APO04, APO08, BAI08, DSS06, dan MEA03 yang berarti bahwa aplikasi EMIS pada PT Galaxy Partanimas sudah dimonitor dan diukur dengan baik dan telah mencapai titik manage dan measurable dalam tata kelola teknologi informasinya. Yang kedua, hasil evaluasi menemukan variasi antara kelima proses domain yang digunakan untuk menganalisis tata kelola teknologi informasinya pada proses EDM 04, APO 08, BAI 08, DSS 06, dan MEA 03 dikategorikan ke dalam level 4 manage and measurable yang berarti bahwa proses bisnis sudah dimonitor dan diukur dengan baik. Selanjutnya itu saran. Ada 5 saran dari penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu perlu adanya perbaikan pada aplikasi EMIS yang dapat mengintegrasikan data antara main dealer dengan dealer agar keakuratan datanya lebih terjamin. Kedua yaitu perlu adanya perbaikan pembagian hak akses pengguna sistem agar peran dan tanggung jawab pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu perlu adanya share informasi yang merata sesuai dengan kebutuhan user dan terpercaya. Yang keempat yaitu tersedianya fitur pada program aplikasi EMIS untuk pengawasan, penilaian kinerja, dan kepatuhan pihak eksternal. Yang kelima yaitu melakukan penelitian lanjut terkait audit tata kelola teknologi informasi untuk mengukur tingkat kematangan aplikasi EMIS dari segi tata kelola infrastruktur TI dan keamanan informasi pada PT Galaxy Partanimas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.